pertama, yaitu pencucian udang, di mana pencucian ini termasuk dalam hukum Pascal atau tekanan dalam Vida. Saat udang dicuci dalam wadah berisi air dan kita menekan udang atau mengaduk air, tekanan diberikan akan merata ke segala arah di dalam fluida sesuai dengan hukum Pascal. Ini membantu menghilangkan kotoran yang menempel pada udang. Rumus hukum Pascal adalah P1 sama dengan P2. Tahap kedua, setelah udang dicuci, tahap selanjutnya adalah menghancurkan udang sesuai dengan tekanan dan tegangan. Saat beremas, tekanan meningkat, terutama di area dengan luas kecil, sehingga lebih mudah menghancurkan bagian tertentu dari udang. Rumus dari tekanan adalah P sama dengan F per A. Tahap ketiga adalah penyimpanan dalam ruang tertutup. Ini sesuai dengan hukum termodinamika, yaitu jika suhu berubah, jika wadah dipanaskan atau didinginkan, suhu akan mempengaruhi tekanan di dalamnya, sesuai dengan hukum termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Jika suhu meningkat, tekanan udara di dalam wadah juga akan meningkat. Tahap keempat, yaitu pembentukan udang menjadi bagian-bagian kecil. Ini sesuai dengan gaya gesek. Saat tangan meremas dan memeras udang, terjadi gaya gesek antara jari dan permukaan udang. Gaya gesek ini membantu dalam mengontrol tekanan yang diberikan. Rumus gaya gesek yaitu FK sama dengan UK dikali N. Tahap kelima, yaitu pengeringan di bawah sinar matahari. Ini sesuai dengan hukum evaporasi atau hukum Dalton dengan penguapan air dari udang. Pengeringan terjadi karena penguapan air dari udang ke udara akibat panas matahari. Rumus laju penguapan yaitu M sama dengan HD dikali A PS dikurang PA dikali T. Tahap keenam, yaitu penumbukan belacan. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari tumbukan alat tumbuk dengan udang akan merambat dan dipantulkan oleh permukaan di sekitar, seperti meja, dinding, atau wadah. Jika tumbukan dilakukan di ruang tertutup, bunyi dapat bergema atau menghasilkan gaung. Jika pantulannya masih terdengar dengan waktu singkat, rumus pemantulan bunyi yaitu lambda sama dengan V per F.
Tahap ketujuh adalah pembentukan belacan. Ini sesuai dengan hukum Newton tentang gerak saat menekan dan membentuk adonan. Ketika udang yang sudah dihaluskan, ditekan dan dibentuk menjadi balok atau kepingan, berlaku hukum satu atau inersia. Adonan tetap diam sampai diberi gaya oleh tangan atau alat cetak. Kedua adalah hukum 2, dinamika partikel dengan rumus F sama dengan M dikali A. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat adonan terbentuk sesuai cetekan. Hukum ketiga, aksi reaksi. Saat menekan adonan, tangan memberikan gaya ke depan dan adonan memberikan gaya balik dengan besar yang sama. Tahap ke-8 yaitu pencampuran air dengan belacan yang sudah dihaluskan. Ini sesuai dengan hukum Archimedes, yaitu gaya apung dalam air. Belacan yang dimasukkan ke dalam air mengalami gaya apung yang menentukan apakah belacan akan tenggelam atau mengapung. Rumus hukum Archimedes adalah Fa sama dengan rho dikali F dikali V dikali G. Jika massa jenis belacan lebih besar dari air, maka belacan akan tenggelam. Jika massa jenis belacan lebih kecil daripada air, maka belacan akan mengapung. Tahap terakhir adalah pembentukan belacan menjadi bentuk yang sempurna. Ini sesuai dengan hukum elastisitas dan deformasi, atau saat menekan dan mengumpalkan adonan. Adonan belacan mengalami deformasi saat ditekan. Deformasi elastis adalah jika ditekan pelan, adonan bisa kembali ke bentuk semula. Deformasi plastis, jika ditekan kuat, bentuknya permanen dan menjadi padat. Rumus hukum Hooke jika adonan elastis adalah F sama dengan K dikali X.